Jadi mama di sini, papa di sini, pintu di sini. Jadi saya nggak ngeliat papa ya, langsung ke mama. Langsung tidur di ini mama, minta maaf. Mama lagi sholat. Iya nggak apa-apa katanya. Tetep papa cuma bilang ini. Boim katanya. Gitu. Udah pulang. Ini makan-makan. Halo sahabat, kembali bersama saya Yeri Patinasarani, tentunya di dalam program Karena Ayah. Di dalam program ini kita akan menyaksikan bagaimana perasaan seorang anak terhadap sosok ayah dalam kehidupannya. Saya percaya setiap anak pasti punya cerita tersendiri terhadap ayahnya. Termasuk sahabat kita yang satu ini, seorang selebriti dan seorang YouTubers yang bernama Baim Wong. Baim Wong juga terkenal sebagai anak yang memiliki kedekatan dengan ayahnya. Untuk itu, ikuti ceritanya di program Karena Ayah. Siapa tuh? Nah, Bingung. ini nih peran ayah yang luar biasa nih. Luar biasa, senang sekali saya ngelihatnya. Halo Yeri, apa kabar? Hai. Nah, sahabat si cepat, kita akan banyak ngobrol dengan Mas Baim dan tentunya ditemanin sahabat spesial kita. Ya, dan banyak cerita menarik. Jadi tetap menyaksikan Karena Ayah ini dan kita akan melihat sebuah pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kebetulan ada ini. Pas banget ya. Pas ada, ya udah yuk mau ngobrol. Ayo ngobrol, Dik. Ayo. Halo Mas Baim. Halo juga. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah baik-baik. Wah, seneng banget nih bisa ketemu berdua nih. Hai. Nah, Mas Baim, dalam masa pandemik ini apa aja sih yang banyak dilakukan? Kebanyakan sih ya sama sih ya, kerja sama di rumah aja sih, nggak ada yang lain. Kerja sama di rumah aja ya? Makanya kerjanya tapi juga deket-deket di kantor. Oh gitu, berarti bisa banyak waktu sama masih kecil dong? Masih, alhamdulillah. Buat Mas Baim sendiri, seperti apa sih sosok ayah itu di hati Mas Baim? Ayah itu sebagai yang pastinya pengajar kita di dasar-dasar guru kita ya. Panutan ketika saya besar, habis itu juga panutan ketika kita kecil. Cara dia bergaul, cara dia baik dengan semua orang, bikin seru semua orang. Jadi semuanya itu memang ya guru pertama itu adalah ayah. Pernah ada nggak sih pengalaman yang tidak terlupakan yang Mas Baim pernah alami bersama ayah ya secara khusus ya, yang benar-benar membekas gitu sampai sepertinya nggak bisa dilupakan gitu? Disiplinnya ayah sih ya, dalam mendidik, tegasnya, iya boleh sayang. Tegasnya ayah dalam mendidik. Dulu juga sempet sama papa itu, saya manggilnya papa lah ya. Lumayan punya jarak sama saya gara-gara waktu itu saya bandel banget. Karena waktu itu juga pernah kabur dari rumah gara-gara selek juga sama papa. Cuman setelah umur 20 berapa itu ya? 22 kali ya, 22. Udah lumayan, akhirnya malah pas kerja sendiri itu umur sekitar 27-an. Sudah mulai tidak ada tembok lagi antara saya sama papa. Jadi sampai sekarang malah kayak salah satu orang paling dekat di kehidupan saya adalah papa. Wow. Banyak yang dialamin ya. Waktu itu juga yang paling diingat sih ketika gap itu pas kabur sih ya. Kabur itu karena selek sama papa. Terus selama 6 bulan kabur, nggak bawa apa-apa juga. Habis itu pas kapan gitu ya, mama nelfon terus dia bilang saya untuk balik. Tapi saya bilang saya nggak akan balik sebelum papa sendiri yang ngomong. Gengsinya papa kan kadang-kadang, gengsi orang tua ayah itu kadang-kadang kan nggak bisa dilihatin ke anaknya untuk dia sayang, dia peluk, dia apa, nggak pernah lah. Cuman besoknya setelah itu kejadian papa nelfon bilang ulang tahun. Berarti papa yang hubungin duluan. Halo tuh, halo. Papa halo. Papa halo. Yang nelfon habis itu bilang kamu balik Gi. Mama di rumah nangis, mama di kamar kamu tuh nangis terus, kamu balik Gi sekarang katanya.
Besoknya saya balik setelah 6 bulan, jadi cuma emang nungguin itu aja sih. Iya. Nah, terus saya pernah dengar satu cerita tentang Mas Baim ngambil kaset Sega. Betul. Dan waktu Papa tahu peristiwa itu, gimana sih reaksi Papa waktu itu? Oh, dia marah banget sih itu. Marah ya? Itu satu kejadian yang bener-bener bikin dia marah ya waktu itu ya. Karena dia juga kenal ternyata sama tokonya. Itu kaget banget sih pas saya ngelakuin itu. Dan akhirnya dia tapi nggak nampok saya, yang nampar saya mama waktu itu ya. Mama nampar saya, habis itu dia malah nggak ini. Dia gitu kalau marah itu diem sih. Ya, itu salah satu bagian dari cerita Mas Baim dengan Papa. Kalau menurut Mas Baim sendiri, seperti apa sih sosok ayah secara keseluruhan itu? Dia laki-laki yang bijaksana, wibawanya tinggi banget, jujur, apa adanya, suka bergaul juga. Iya, sama. Yang paling menonjol itu bijaksana sama wibawanya. Saya penasaran nih, apa sih momen yang benar-benar tidak terlupakan yang Mas Baim alami sama Papa? Oh, ketika saya pulang sih, yang pas kabur itu. Iya ya. Jadi setelah lama nggak pulang gitu ya, 6 bulan nggak pulang. 6 bulan nggak pulang. Nah, pertemuan pertamanya itu gimana? Saya masuk jam berapa ya? Sore apa maghrib ya, saya lupa ya. Siang ya, saya lupa deh. Saya naruh tas saya di kamar, habis itu saya langsung ke mana? Ke kamarnya mama papa. Di situ mama lagi sholat. Nah, ketika lagi sholat itu papa lagi ada, jadi mama di sini, papa di sini, gitu di sini. Jadi saya nggak ngeliat papa ya, langsung ke mama. Langsung tidur di ini mama, minta maaf. Mama lagi sholat, iya nggak apa-apa katanya. Tetep papa cuma bilang ini, boim katanya. Gitu. Udah pulang. Ini makan gitu doang. Itu yang paling diingat sama saya, karena di situ sebenarnya ada rasa kasih sayang yang nggak bisa diungkapkan sama dia, tapi dia juga ada gengsi, terus juga jadi semuanya itu kalau misalkan kita dengar dari kata-kata itu sebenarnya nggak masuk akal, dalam arti udah lama pergi ngomong itu doang ya. Begitu ya seorang ayah tuh ya seperti itu kebanyakan, jadi tidak bisa mengungkapkan kasih sayangnya ke orang tua. Kadang-kadang tuh malah dari suatu ucapan atau enggak gerakan yang kita tidak ekspektasi sama sekali sih, sebenarnya kok gini sih gue, tapi ya itu sebenarnya intinya dia cara dia mengekspresikan, dia nggak bisa sih nggak bisa mengekspresikan meluk kita atau apa, nggak bisa, tapi ya itulah. Nah, dari situ perubahannya itu besar ya buat saya, dan akhirnya saya berubah pelan-pelan sampai sekarang itu saya cuman mau sih bagian papanya sih, kan mama saya kan nggak ada ya. Jadi di kepala saya cuman gimana caranya bagian papa, gimana setiap saat, setiap hari seperti itu. Ada nggak hal yang dilakukan rutin di tengah kesibukan ya, terlepas pandemi ini, yang memang sengaja Mas Baim lakukan rutin untuk Papa, menyenangkan Papa atau apa? Saya Papa tuh dengan cuman datang ke rumahnya aja, udah seneng banget sih. Jadi saya hampir rutin ya setiap minggu, ya, tapi juga setiap minggunya juga terkadang waktunya nggak tentu kapan, cuman diusahakan sama Paula sama Kiana ke sana. Ada nggak pesan dari Mas Baim buat orang tua, ayah atau anak yang mungkin hari ini pertama lagi ngalamin kayak fase dimana anaknya kabur? Saya juga pernah kabur dulu. Iya, papa saya tuh sampai, saya udah lihat waktu itu tuh videonya juga. Sampai ke kamar jenazah, dia buka kantong-kantong jenazah karena saya nggak ada kabar cukup lama gitu. Nah, saya yakin pesan dari Mas Baim ini sangat powerful untuk terutama untuk ayah berfungsi untuk keluarganya dan untuk anak-anaknya, dan juga untuk anak-anak kembali menaruh rasa percaya dan kasih kepada papanya gitu. Jangan membedakan orang-orang dengan
jabatannya, dengan siapa dia, baik aja sama semua orang. Jadi selalu merendah, saya tuh selalu ngerendahin diri saya serendah-rendahnya sih, supaya saya tidak bisa direndahkan sama orang lain. Jadi itu kata-kata yang pernah didengar sama saya, yang selalu saya lakuin setiap hari ya. Jadi saya selalu merendahkan diri saya supaya saya tidak bisa direndahkan orang lain. Berarti itu juga yang akan Mas Baim lakukan ke putra kelak. Iya. Apa ada tuh kayak gitu aja, apa adanya. Iya. Apa adanya. Tapi ya dengan norma-norma yang berlaku ya, dalam arti aturan-aturan ya. Apa yang nggak bekerja di papa saya dulu, mungkin saya tidak lakuin di sini. Cuman kan kita juga nggak bisa jadi orang tua yang istimewa atau pastilah. Saya nanti pasti ada salah juga. Nanti semuanya juga pasti ada salah ya. Seminimalisir mungkin kita jangan sampai salah mana sih itu aja. Wah, thank you banget. Ini pasti sangat menginspirasi banyak orang dan mencegah hal-hal yang harusnya nggak terjadi bisa terjadi. Itu harapan lewat ini. Makanya ini program Karena Ayah. Nah, kita percaya karena ayah adalah segalanya. Mas Baim, terima kasih sama-sama sudah join di program Karena Ayah ini. Sukses selalu. Happy anniversary sekali lagi. Terima kasih. Ini saksi lah, ini seru banget. Sama juga saya seneng waktu lihat videonya itu pas waktu dibilang maling itu ya, pas waktu di sekolah tuh ya. Di sekolah ya. Itu saya belajar banyak sih dari satu kejadian itu ya. Kalau emang dia malah menenangkan kita ya. Betul. Dibilangnya masih anaknya ya, sama anak papa itu, saya bilang, wah itu bingung sih saya pakai kata-kata untuk bilang hebatnya orang tua ya di situ ya. Saya nggak tahu sih pakai kata-kata gimana, cuman saya dengerin aja hampir nangis gitu ya. Jadi pembelajaran, jadi itulah kadang-kadang sekolah-sekolah yang nggak didapetin sama orang-orang lainnya, kita dapetin itu dia. Coba kita jadi orang baik, nggak mungkin dapet gitu. Bener banget. Itu warisan sih kalau menurut saya. Warisannya papa yang paling deep yang saya pegang sampai sekarang adalah gitu. Bahwa cinta pasti menang. Cinta kasih seorang ayah dapat mengalahkan hal yang paling buruk sekalipun. Dan saya akan wariskan juga ke anak saya tentunya. 9 tahun loh itu, narkoba lama banget loh. Hebat banget. Ya salah satu yang support saya waktu itu papanya Mas Baim. Itu yang saya juga nggak bisa, kami keluarga nggak bisa lupa. Alhamdulillah ya Allah. Iya, dan story-story itu kan kadang kita taunya belakangan. Oh iya. Ya kan selalu ya karena ada orang-orang yang itu dia bukan orang yang suka ngumpat. Oke, sekali lagi makasih. Sama-sama. Sukses selalu. Sukses buat acaranya juga, bagus insya Allah. Ya, kita sudah selesai dan kita akan kembali lagi nanti di program Karena Ayah.